Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Melody. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Kota Bekasi dan saya berdomisili di Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat asesmen 5, yaitu membuat video pembelajaran tentang hukum dan hak asasi manusia. Semoga kalian dapatkan manfaat dari video pembelajaran yang saya buat. Dalam video ini kita akan membahas yang pertama, perspektif hukum tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua, pengertian dan fungsi hukum. Yang ketiga, pengertian dan fungsi HAM. Dan yang terakhir, penerapan hukum dan HAM. Hukum terbagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis merupakan hukum yang tercantum dalam berbagai peraturan negara. Umumnya, hukum tertulis bersifat kaku, tegas, dan menjamin kepastian hukum. Contoh hukum tertulis adalah undang-undang, perpres, perda, dan peraturan pemerintah. Sedangkan, hukum tidak tertulis merupakan norma ataupun peraturan tidak tertulis yang sudah digunakan oleh warga dalam kehidupan sehari-hari. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang tidak dituliskan ataupun tidak dicantumkan dalam perundang-undangan. Contohnya ialah hukum adat. Hukum tertulis dan tidak tertulis sama-sama penting dalam kehidupan masyarakat, seperti ayam goreng dan sambal. Ibaratnya, hukum tertulis adalah resep resmi yang ditulis di buku masak, sementara hukum tidak tertulis adalah kebiasaan yang diwariskan dari nenek moyang kita. Misalnya, hukum tertulis mungkin adalah tentang tidak boleh mencuri, sementara hukum tidak tertulis bisa berupa saling menghormati sesama manusia. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup, baik perintah atau larangan, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. Fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat yaitu menjamin keamanan dalam masyarakat dan jaminan pencapaian struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Yang artinya, fungsi hukum dalam menjaga keamanan dapat mencakup pembuatan dan penegakan hukum yang bertujuan untuk melindungi warga dari kejahatan dan ancaman lainnya. Sedangkan dalam memastikan pencapaian struktur sosial yang diharapkan, hukum harus berperan dalam mengatur hubungan antar individu dalam kelompok, serta memberikan keadilan sosial untuk memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai tujuan mereka dalam masyarakat. Jadi, fungsi hukum sangat penting untuk membangun dan memelihara masyarakat yang aman, adil, dan berfungsi dengan baik. Dalam menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menerapkan yang pertama, mematuhi aturan lalu lintas. Yang kedua, menghormati hak cipta dengan tidak menyalin atau mendistribusikan karya-karya yang dilindungi. Dan yang ketiga, kita dapat mematuhi hukum pidana dengan tidak melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan beralih ke pembahasan tentang hak asasi manusia. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak yang dimiliki oleh setiap individu sejak dilahirkan dan penggunaannya tergantung pada kita sendiri. Di sini ada pengertian HAM menurut para ahli nih teman-teman. Yang pertama menurut John Locke. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan menurut Kunjoro Porbapranoto, hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci. Nah, sekarang ada 4 ciri-ciri HAM. Yang pertama, bersifat hakiki. Yang kedua, bersifat universal. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Dan yang terakhir, tidak dapat dibagi. Dan di sini juga ada dasar hukum HAM yang dapat teman-teman baca dan pelajari ya. Terdapat beberapa jenis HAM yang diakui secara universal. Yang pertama, hak untuk hidup, yang berartikan hak setiap individu untuk hidup dan tidak dianiaya secara sewenang-wenang oleh negara atau pihak lainnya. Yang kedua, hak kesetaraan dan non-diskriminasi, yang berartikan setiap individu secara adil dan setara tanpa memandang ras, warna, suku, dan agama. Yang ketiga adalah hak kemerdekaan dan kebebasan, yang berartikan ini mencakup hak untuk berekspresi, beragama, berkumpul secara damai, dan berpartisipasi dalam proses politik tanpa takut represi atau pembatasan yang tidak sah. Yang keempat ada hak privasi dan perlindungan data, karena setiap individu mempunyai hak untuk memiliki privasi pribadi. Yang kelima, hak untuk hidup bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Yang keenam, hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum yang adil, karena setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum dan untuk memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan.
Dan yang terakhir, hak atas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Karena setiap individu mempunyai hak untuk mendapatkan akses yang layak terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk kehidupan yang layak. Contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu tragedi Wasior tahun 2001, yaitu merupakan peristiwa berdarah yang ada di Papua, yang menewaskan 5 anggota BRIMOB dan seorang karyawan perusahaan. Peristiwa ini diikuti oleh kekerasan, pembunuhan, dan hilangnya warga setempat. Hingga kini, kasus ini masih tanpa kejelasan. Sebagai individu, kita harus membantu pemerintah dalam menegakkan HAM dengan cara menghormati dan melindungi sesama manusia dan membantu pemerintah untuk memajukan hak asasi manusia, yaitu dengan cara menghormati hak-hak orang lain dan melaporkan pelanggaran HAM jika kalian melihat adanya kasus pelanggaran HAM. Lalu mendukung lembaga penegak hukum dan ikut berpartisipasi dalam proses hukum seperti menjadi saksi dalam kasus pelanggaran HAM. 3 contoh upaya untuk mencegah pelanggaran HAM. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran masyarakat, yaitu memberikan pelatihan tentang hak asasi manusia dan mendorong kesadaran akan pentingnya menghormati hak-hak setiap individu. Dan yang kedua, penguatan lembaga penegak hukum, yaitu memastikan independensi, kapasitas, dan akuntabilitas lembaga penegak hukum untuk menegakkan hukum dengan adil dan efektif. Yang ketiga, kita perlu pengawasan internasional dan nasional dengan cara mendorong pengawasan oleh organisasi internasional dan nasional untuk memantau dan melaporkan pelanggaran HAM, serta memberikan tekanan politik dan diplomatik pada pihak-pihak yang melanggar hak asasi manusia. Sekian video pembelajaran tentang hukum dan hak asasi manusia yang saya buat. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.